Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Tentunya di saat ini saya mengajak kita untuk mengucap syukur atas kasih, pertolongan dan anugerah Tuhan yang terus kita rasakan dalam kehidupan kita. Berjumpa lagi dengan channel Renungan Kristen bersama saya Wincy Mandagi. Di saat ini saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Mazmur 37. Saya akan bacakan ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Kebahagiaan orang fasik semu. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada sebuah pertanyaan yang selalu muncul dalam pikiran kita. Mengapa orang-orang yang jahat dan selalu hidup di dalam dosa, hidupnya kelihatan nyaman-nyaman saja, bahkan pun dalam pekerjaannya selalu sukses. Dan sepertinya orang itu tidak pernah mengalami sebuah pergumulan yang berat, seperti yang kita alami orang yang percaya dan setia kepada Tuhan. Kita selalu diperhadapkan dengan permasalahan, tantangan, dan pergumulan dalam kehidupan kita. Mungkin kita bertanya, apakah Tuhan adil dalam kehidupan ini? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaan-pertanyaan seperti ini kita dapat melihat jawabannya yang sangat jelas dalam kitab Mazmur 37. Di sini dituliskan bahwa kebahagiaan orang fasik semu. Jadi apapun yang mereka alami, walaupun kita melihat mereka hidup bahagia, hidup secara berkelimpahan, tetapi semuanya itu adalah satu hal yang semu, satu hal yang sia-sia dan tidak akan berguna nanti. Apalagi ketika dia masuk dalam pengadilan Tuhan, itu semua tidak akan pernah diperhitungkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya dalam ayat pertama dalam kitab Mazmur 37 ditulis, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Karena hal ini dapat melemahkan iman kita dan membuat kita terjatuh dalam dosa. Jika kita bertanya mengapa kita terus mengalami pergumulan dan penderitaan dalam hidup, nah tentunya kita sebagai orang yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat, Tuhan menginginkan kita untuk tidak menjadi sama seperti dunia ini. Kita harus hidup berbeda, karena kita telah ditebus oleh darah Kristus, dan kesenangan-kesenangan di dunia ini itulah yang dapat mengakibatkan dosa dalam kehidupan umat manusia. Tetapi kita, karena kita sudah hidup baru dalam Kristus, maka kita akan selalu dibentuk, akan selalu dimurnikan dan disucikan oleh Tuhan, agar kita mempunyai kedewasaan iman yang penuh di dalam Kristus. Dalam Ibrani 12 ayat 6 ditulis, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Nah saudaraku, tentunya Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami pergumulan dan penderitaan dalam hidup dengan maksud agar kita tidak keluar dari rancangan Tuhan. Tuhan ingin mengembalikan kita kepada jalan yang benar. Oleh sebab itu bersyukurlah jika kita masih mengalami pergumulan, karena itu adalah bukti kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Rasul Paulus berkata bahwa sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, di sini Rasul Paulus mau mengingatkan kepada kita, janganlah kita mencari hal-hal yang kelihatan atau hal-hal duniawi, karena semua itu adalah sia-sia. Tetapi Tuhan mau kita untuk mengumpulkan harta surgawi yang tidak akan pernah lenyap. Jika kita melakukan hal ini, maka kita tidak akan pernah iri hati dan marah melihat orang-orang di sekitar kita
yang mungkin dari pandangan kita, mereka sering berbuat dosa, tetapi hidup mereka selalu bahagia dan berkelimpahan. Ingatlah, Tuhan selalu adil. Firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Sehingga orang yang hidup dalam dosa atau orang fasik pasti akan mengalami pengadilannya Tuhan. Dalam Mazmur 37 ini jelas berkata bahwa mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Ia sudah tidak akan ada lagi. Tuhan menertawakan orang fasik itu, sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri. Busur mereka akan dipatahkan. Lengan orang-orang fasik dipatahkan. Orang-orang fasik akan binasa. Pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Ayat-ayat ini dalam Mazmur 37 menjelaskan tentang murka Tuhan terhadap orang-orang yang fasik. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang taat dan setia kepada Tuhan, dalam kitab Mazmur 37 ini berkata bahwa mereka akan mewarisi negeri, akan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Dan pada ayat yang ke-23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi orang yang benar, orang yang taat dan setia kepada Tuhan akan selalu dipelihara oleh Tuhan. Hidupnya akan seturut dengan rancangan Tuhan. Sehingga dalam ayat 39 dan 40 berkata, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung kepadanya. Jadi di balik penderitaan dan pergumulan yang dialami oleh orang-orang benar, ada janji keselamatan yang Tuhan berikan. Apabila kita tetap taat dan setia walaupun dalam penderitaan. Oleh sebab itu, tetaplah kita berlindung kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhanlah kita dapat memperoleh kekuatan, jalan keluar, bahkan pun pengharapan ketika kita mengalami pergumulan dalam hidup kita. Dan yang pasti, hanya Tuhanlah satu-satunya jalan keselamatan kita. Dan di luar Tuhan, pasti kita akan peroleh kebinasaan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang Engkau berikan bagi kami saat ini. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tidak pernah mengeluh, melainkan selalu bersyukur walaupun hidup kami selalu diperhadapkan dengan pergumulan dan penderitaan. Dan juga firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tidak iri hati bahkan pun marah melihat orang-orang fasik atau orang-orang berdosa yang hidupnya kelihatannya selalu sukses dan berhasil. Karena kami yakin apapun yang Tuhan firmankan dalam Alkitab itu pasti adalah iya dan amin, di mana orang yang tidak bisa memisahkan dirinya dari hal-hal duniawi pasti akan berakhir pada kebinasaan, melainkan orang yang taat dan setia kepada Tuhan, yang mau memisahkan diri dengan hal-hal yang bersifat kedagingan dan tidak mau menjadi sama dengan dunia ini, mereka akan memperoleh mahkota kemuliaan dari Tuhan, memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami selalu diberikan kekuatan, pengharapan, yang walaupun kami sering diperhadapkan dengan tentangan dan pergumulan hidup, tetapi kami yakin janji-Mu yang tidak akan pernah membiarkan kami goyah, karena Tuhan sedang mengatur langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kami yakin Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami terjatuh sampai tergeletak, tetapi tangan Tuhan selalu ada dan siap untuk menopang kami. Oleh sebab itu Bapa di sorga, kami terus memohon pertolongan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan kiranya selalu menguatkan iman kami, agar kami selalu menaruh pengharapan kami kepadamu, agar hidup kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, melainkan kami akan hidup seturut dengan rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tempat perlindungan kami yang selalu ada dan setia bagi kami. Terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami.
Terima kasih atas rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi, yang selalu memberikan kami semangat dalam menjalani kehidupan ini. Karena kami sangat percaya bahwa hidup kami untuk mengenapi firman-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur kami, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami alaskan doa ini. Amin. Kiranya renungan ini dapat memberkati kita sekalian, dan jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Dan marilah kita share renungan-renungan dalam channel ini agar dapat memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.